Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, rapat anggota tahunan tahun ini mengangkat tema menjemput harapan dengan derap kebersamaan. Tema yang sangat inspiratif dan mengandung optimisme dan semangat yang luar biasa keluarga besar SBW. Tepuk tangan untuk SBW tercinta. Melangkah ke acara berikutnya Bapak Ibu sekalian, yakni sambutan-sambutan, di mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita Malang Jawa Timur kepada Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, disilakan. Tinggi sekali saya. Bayok Prakawati mau ono sing dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita mengikuti pembukaan rapat anggota kepada ibu-ibu seluruh PJ kelompok dan perwakilan dari seluruh kelompok yang ada. Nanti seluruh Bapak Ibu yang rawuh di sini kita dengarkan amanat-amanatnya. Yang pertama kita berikan penghormatan kepada Bapak Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Alhamdulillah disambut hujan deras. Bapak Dr. Hendra Sarake SH MH MKN. Nah, atur nuwun rawuhnya Pak Hendra. Nanti kalau belum, bentar lagi jadi dokter. Kalau belum, ditunggakin yang poso-poso. Kemudian Ketua Harian Dekopin Pusat, Insinyur Priskianto MBE. Matur nuwun rawuhnya. Datang dari Jakarta semuanya Bapak Ibu. Nggih. Beliau berdua datang dari Jakarta hanya sengaja ketemu panjenengan semua. Nah, soalnya Pak Hendra belum pernah ke sini. Kalau Pak Priski sudah ketemu kita di Jogja. Dan waktu di Jogja beliau bingung. Nyiapno sambutan, kata sambutan serius. Lah kok bulekku selengean, guyon tok tibake. Ini sudah persiapan nih, ki kate selengean opo tenanan. Iki tenanan iki, dina iki tenanan. Kemudian yang ketiga, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Kabid Kelembagaan, matur nuwun Pak Nanang dan Pak Samsul. Kemudian pimpinan di Kopinri Jawa Timur, nah ini yang tukang sawer. Sayang tidak dikasih menyanyi tadi. Kalau menyanyi pasti sawerannya beyuk begitu. Kemudian jajaran Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diwakili oleh Ibu Nurfatih Tuti. Mana Ibu? Oh Bapak pangapunten, Bapak Nurfahruri ya Pak ya. Baik, pangapunten. Kemudian pimpinan Dekopinda Kota Malang Ibu Tri Widiani. Terima kasih Bu Yani J. Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang diwakili Ibu Indah. Ibu Indah apa rawuh? Oh enggak ada, tadi ada ya. Kemudian pimpinan Dekopinda Kabupaten Malang Raja Pantun Pak Dwi Sucipto. Hadiahnya nanti pantun. Itu di dalam bokong kesak di sini tuh. Pantun, sini pantun, sini pantun. Wisine pantun tok pokoknya. Kemudian Ibunda kita, Ketua Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, Ibu Isminarti Perwirani. Kemudian, nah ini dia sahabat kita, Balai Latihan Kerja Singosari. Mana beliaunya? Matur nuwun ya Mbak Ayu. Ya, Kasubag Ibu Ayu. Jadi Pak Deputi kita punya kerjasama dengan BLK Singosari. Dari Disnaker Trans. Kemudian Bapak dari Akuntan Publik, Bapak Dr. Andes Didik. Matur nuwun rawuhnya. Kemudian Ibu Ima Kusnia
Dari Mandiri? Oh, udah kondur ya. Kemudian Pak Hadi Purnomo, ndak rawuh. Pimpinan Dekopindah Kota Batu, Mas Asep Gosi Sulaiman SE. Matur nuwun semaraunya para tamu dan undangan. Terima kasih banyak. Baru pertama ini selama saya mimpin, kita rapat anggota pas poso. Poso hari kedua berdasarkan melok pemerintah. Kalau ikut Muhammadiyah sudah hari ketiga. Gitu. Tapi apapun pokoknya poso. Gitu ya. Kemudian Bapak Deputi dan Pak Kahar Dekopin, inilah kami Koperasi Setiabudi Wanita mungkin dalam jajaran koperasi primer Puskuan Jati yang masih berdiri, kami yang paling tua. Pendirinya Ibu, pakai kerudung ini, Ibu Mursia Safir Ilyas, itu jajaran para ketuanya Setiabudi Wanita. Dan Pak Indra tadi sudah saya sampaikan di bawah bahwa disinilah letak lahirnya sistem tanggung renteng yang dipakai oleh PNBM, PNM, kemudian dulu Perkasa zaman Pak Surya Dharma Ali, dan kemudian Pak Dekarwo di Jawa Timur juga mengadopsi sebagian untuk tanggung renteng itu untuk membentuk koperasi-koperasi wanita. Namun memang best practices-nya Pak Dekarwo membentuk koperasi wanita di seluruh Jawa Timur itu dari seluruh praktek koperasi wanita yang ada di SBW ini. Untuk itu kami menjaga diri kami untuk bisa tetap berproses jangka panjang, mengikuti semua era yang ada dan mengikuti apa yang pemerintah perintahkan kepada kita. Bapak Deputi dan Mas Kahar, kami ini koperasi agak berbeda. Tadi ada begitu banyak tampilan. Sebelum penyenengan rawuh sudah ada singing dancing, sudah ada menyanyi, ada hadrah di bawah. Itu bagian daripada kami menerapkan jati diri koperasi. Nilai-nilai koperasi, di dalam prinsip koperasi itu kita tidak hanya bicara ekonomi saja, tapi juga sosial, budaya. Dan yang akan kita kembangkan ke depan adalah lingkungan hidup. Karena alamnya sudah menangis, kakean dikeruk, kakean diambil, tapi kemudian kita tidak berbakti kembali kepada Ibu Pertiwi. Waktu Natalan, saya menyanyikan Kidung Tangise Bumi. Bumi nangis, alase kopong, agawe kiris. Bumi loro ati, watuk-watuk anggekirisi. Jarene wong pinter, alasing super, agawe pager. Pagering bumi, mureh alam tetap lestari. Kok diam? Jadi nanti Mas Priski dan Pak Hendra, terus tak celuk mas-mas kabeh, waduh adikku ae kok ya. Tuwek aku ae kok. Adik-adik gak pantes. Bapak-bapak sama Mas. Jadi kami punya gamelan, punya ibu-ibu yang bisa nyinden, punya penari tadi itu. Itu bagian daripada kami membaktikan pada budaya. Kami punya sosial dan keagamaan, ada ekumene. Yang Kristen dan Katolik tiap bulan bertemu untuk ekumene. Yang Islam pengajian. Lalu yang senengannya menari, lance dance, wayu-ayu, Pak Deputi. Cuma yo sweet-sweetaan. Wis sweet, mau sweet ku apa? Sweetaan maksudnya. Sweetak ke atas. Tidak ada yang 17. Kalau 17 itu lebihannya. Jadi 77, jadi kalau 60 lebihannya 17 itu. Ada tadi kalau nggak salah satu ibu ada yang usianya hampir 70 yang menyanyi, yang menari tadi itu. Nah, kemudian alhamdulillah seluruh ibu-ibu pemilik koperasi ini kami menyebutnya 7.800 sekarang aku sing duwe SPP bener. Orang memang siman pokok dan wajibnya semuanya taruh di sini. Benar itu. Maka Pak Deputi ke depan saya berharap mengembangkan koperasi dengan jati diri.
Bukan koperasi yang syukur dikei label, wong songo budal koperasian, modale sak mbruk kethuk. Mari ngono nggak melakukan apa-apa. Ini anggota kalau mau pinjem dididik dulu. Dapat pendidikan, dapat sertifikat, baru pinjem. Pinjem pertama 2 juta. Kami punya plafon pinjaman sampai 80 juta yang tanggung renteng. Yang non tanggung renteng sampai 150 juta. Kalau kurang tambahan modal lagi. Nah ini bertahap 2 juta, tambah 125%, tambah 125% begitu. Sehingga anggota merasakan nggak bisa melompat jeleng begini. Kenapa begitu? Agar rasa cinta kami kepada koperasi itu bertumbuh terus seiring dengan pinjaman yang diberikan. Nah, hatur nuwun Bapak dan Ibu. Beliau-beliau ini ada bapak, kok ada bapaknya Bu Untari? Ya karena pas bagian itu ibu-ibu nggak ada yang bisa. Jadi bapak yang ada di situ. Tetapi bapak-bapak ini, bapak-bapak yang senantiasa bersama ibu-ibu untuk menghaluskan rasa kita, rasa batin kita melalui gamelan. Musiknya asli orang Indonesia, spesial Jawa. Siapa yang bilang begitu? Profesor Krum dan Brandes, seorang arkeolog Belanda, filolog dan arkeolog Belanda. Itu mengatakan tuh gamelan adalah orkestra terbesar di dunia karena musiknya banyak dan bukan dari mana-mana, bukan dari India. No, India sing teplak dung blak itu India. Kalau Arab duktak dukprak duk, kalau itu ono kendangnya, ada temungnya, ada kenongnya, dan itu semuanya berfilosofi. Lalu kami sekarang rapat anggota untuk membahas laporan pertanggungjawaban kami. Pangapunten ini setiap bulan para ibu PJ kelompok itu kami hadirkan di sini. Untuk apa? Mendengarkan laporan pengurus. Omsetnya seperti apa, anggota baru kayak apa, anggota keluar kayak apa, pelayanan anggota seperti apa. Kemudian kenapa kemudian ada yang pelayanannya kurang, beliau-beliau komplain ke sini, kita kasih mekanisme komplain selain nulis itu juga di tempat ini tiap bulan. Maka sesungguhnya kalau laporan pertanggungjawaban begini nih, seluruh ibu-ibu wis seruh sampai SHU-ne piro ngono wis seruh. Ben wulan dipaparkan sehingga kalau RAT pasti datang semua. Kenapa? Setelah tidak pulang bawa amplop. Amplopnya bukan angpau, tapi SHU jatah bagian dari PJ kelompok. Besarnya 8% untuk seluruhnya. Gitu. Nah, itulah yang kenapa kalau RAT rapat anggota tahunan mesti sing teko bawa bawa 100%. Bahkan lebih karena yang kelompok besar kami minta untuk mengajak anggota. Yang membedakan lagi juga kami punya santunan uang duka. Jadi setiap kali anggota meninggal atau suaminya meninggal, untuk anggota 2 juta, dalam bentuk sembako 250.000, bentuk uang 1.750.000. Suaminya 1.750.000, sembakonya 250, uangnya 1,5 juta. Pinjamannya kami gotong royong lagi ngumpulin. Kalau meninggal, saya duwe sisa pinjaman 5 juta, 10 juta. Pas ngajone pinjaman moro mati. Ya ditanggung renteng ini sama semuanya. Di pinjamannya selesai di sini. Seperti itu. Mari kita cari koperasi yang mau seperti itu. Ada apa enggak Pak Hendra? Enggak ono paling. Ono tapi mungkin tidak. Di mana ya saya nggak tahu. Dulu itu belajar dari Pak Ibnu Sujono, senior penjenengan di Kemenkop. Nah, hari ini kami melaksanakan pemilihan pengurus. Pak Hendra dan Mas Priski serta Pak Nanang sebelum jenengan kei UKK. Prototipe sudah kami buat di sini. Sejak tahun 2014. Kami sudah melakukan ini seluruh kader-kader. Ibu-ibu calon pengurus silakan berdiri. Yang sudah tersaring silakan berdiri. Ini calon-calon pengurusnya. Berdiri, nah menghadap ke sana dong. Lah.
ya yang lian iya melok. Kok gak melok piye? Kok gak kedaftar lho lek gak melok. Ini itu ya. Ini prosesnya panjang Pak Indra. Dimulai dari dukungan minimal silakan duduk kembali, lali aku sampean. 5% dari total seluruh anggota kelompok sama dengan 15 kelompok minimal mendukung. Setelah itu dinyatain kesediaannya. Bersedia apa enggak? Kalau bersedia mulai tes ini. Administrasi, ijazah, KTP, slik OJK, SKCA, BI checking. Memastikan supaya pengurus tidak fraud. Jenengan aja gedek-gedek ini. Kok gedek-gedek sih? Kok angel temen pun tari. Ini ya bener e. Lah ya. Memastikan supaya tidak fraud. Jadi kami cek di slik OJK dan BI checking. Kemudian ikut yang namanya kalau mau UKK enek kepailitan ya Mas Samsul. UKK, aku lo melok UKK Mas Hendra. Kenapa saya ikut UKK? Aku cek ngerti soalnya koyo opo. Mari ngono aku ngerti Pak Samsul ana soalnya sing perlu diperbaiki ya ngono. Ada flenya dek. Alhamdulillah jadi saya tahu bisa memberikan masukan. Setelah itu masih ada tes psikologi. Tes fit and proper test dilakukan di Kopinwil, kemudian Puskuan Jati, Dekopinwil Jawa Timur, dan kemudian saya sebagai yang sudah diaklamasi saya harus tahu bojo sing kate karo aku iku ya apa kualitasnya. Maka saya assessment kecenderungannya kemana. Oh Bu saya seneng toko, oh Bu saya seneng sekretariat, Bu saya seneng ngurusi rumah tangga. Akhirnya saya tahu karena nanti ada 7. 2 sudah tinggal saya dan Bu Sudi cari 5 lagi. Lah 5 lagi itu lek nggak ngerti, lek sing kerja bedino sama saya sudah tahu lah. Yang belum pernah bekerja bersama di dalam, saya tanya kecenderungannya mau pengen lek di posisi-posisi apa. Sehingga nanti formatur biar celek begini. Ini dipilih dari kelompok, dinaikkan ke sini, dijaring terus disaring. Yang sudah tersaring yang dipampang tadi itu. Coba bisa nggak menunjukkan pengurus tersaring laptopnya? Pak Det, bisa nggak menunjukkan pengurus tersaring? Sing cepet, coba. Itu ada 9, 10 orang pengurus tersaring, nanti yang dibutuhkan 7. Setelah itu dikembalikan lagi pengurus calon pengurus dipilih 1 oleh masing-masing kelompok. Masing-masing mengusulkan 1 orang dari 8 orang itu. 1 orang aja. Setelah ini nanti dipimpin Puskuan Jati, dokumen semua diserahkan pada Puskuan Jati, terus kemudian dipimpin sidang, nanti formatur bersidang. Itulah yang menjadi bagian daripada proses di kami. Kenapa begitu? Sadar sepenuhnya sudah masuk KUK 3. Klasifikasi usaha koperasi level 3. 100 miliar ke atas. Sehingga nggak bisa main-main sekedar orang kepingin jadi pengurus. Kami harus tahu betul punya kompetensi apa tidak. Kami harus tahu betul kecenderungannya kemana. Lalu fraud apa tidak. Potensi secara psikologisnya seperti apa. Itu yang membuat insya Allah sampai hari ini selama menyelesaikan pinjaman dari BI dulu tahun 81 pernah jatuh. Ini dilakukan seperti ini karena pernah jatuh Pak Indra. 77 didirikan, 79 dapat juara 2 non KUD tingkat nasional. Tahun 81 bluk begini. Dari 5.000 orang tinggal 360 orang. Maka ini dipinjemi sama Bank Indonesia lewat BRI. Sakarpe SBW isone bayar berapa? Sampai 23 tahun recovery-nya. Dan kami tanggung renteng semuanya. Nyelesaikan 800 juta itu di BRI sehingga ayu-ayu meneh kayak begini nih. Tadinya nggak berani keluar rumah. Nek metu isin karo tonggone. Utangmu sih akeh, kurang bisa disaur iku lho. Ibu-ibu kan. Jadi gak berani. Sekarang, wow, ono sing wayang wong ini. Ono sing dancing, ono sing kiroah, ono sing sampai kami sudah secara religi ada tabungan religi memberangkatkan ke Yerusalem 1
rombongan memberangkatkan ke Mekah dan Madinah untuk umroh udah 3 kali. Itu untuk kepentingan seperti ini. Nah, kenapa ini harus saya ceritakan ibu-ibu kepada Bapak Deputi dan Bapak Ketua Umum, mewakili Ketua Umum Pak Kahar, supaya beliau melihat ono koperasi ya model koyo ngene iki. Bisa diduplikasi tempat lain untuk membuat para ibu ini sakmuene mbane ini orang-orang yang mandiri. Gitu. Secara ekonomi mandiri. Kenapa? Tiap bulan minimal dapat HR paling rendah berapa? 360.000 ya. Paling rendah HR-nya kelompok baru 360.000. Yang kelompok lama anggotanya besar sampai 1.800.000. Satu bulan sekali beliau bekerja dengan 2 kali. Satu mimpin pertemuan kelompok, kemudian ke sini pertemuan tiap bulan lalu ke sini setor. Kami memberikan bagian daripada SHU itu juga untuk kepentingan bagaimana kelompok ini terorganisir dengan rapi. Karena sistem tanggung renteng tidak bisa kalau tidak diorganisir melalui kelompok-kelompok. Nah, untuk itu saya nitip pada Pak Endra. Ada lembaga-lembaga yang meniru tanggung renteng. Tapi prakteknya kayak bank plecet. Padahal miliknya negara. Nanti tak bisi ya. Poso-poso soalnya. Tak bisi ku jenenge opo. Niru sistem tanggung renteng ini tapi roh dan nilainya tidak dipakai. Yang dipakai cuma sistemnya aja. Karena itu petugasnya nunggui di pertemuan kelompok sampai jam-jaman nunggu di situ. Kami ada, silakan berdiri para ibu-ibu PPL. Ibu-ibu PPL silakan berdiri. Ada 19 orang petugas-petugas lapangan kami. Ini tiap bulan datang ke kelompok untuk apa? Membina kelompok-kelompok tersebut. Berikan informasi, silakan duduk kembali. Memberikan informasi, membina sistem tanggung renteng, mengenalkan produk-produk koperasi, menyampaikan program-program koperasi. Mereka datang atas nama pengurus. Tiap tanggal 25 evaluasi dari lapangan, tiap tanggal 3 membekali mereka untuk datang ke kelompok. Mekanismenya sudah berjalan siklusnya secara teratur seperti itu. Dan itu yang menyebabkan akhirnya kami bertahan di masa pandemi. Walaupun meninggal 66 orang di masa pandemi itu anggota. Suaminya lebih kayaknya. Karena itu kami sangat berharap di dalam penyusunan RUU. Nanti Pak Deputi akan bertemu dengan teman-teman. Kami menitipkan sistem tanggung renteng ini menjadi salah satu bagian daripada model pengelolaan koperasi. Ada konven, ada syariah, ada tanggung renteng. Konven asalnya dari Eropa. Syariah asalnya dari Timur Tengah. Sing asalnya teko Indonesia ndi? Ndak ada. Yang asalnya teko Indonesia ya sistem tanggung renteng ini. Tepuk tangannya banter Bu, sistemnya kate dipek kok lho yo. Poso Bu. Aku lho wis nyanyi, wis omong, lek ngomong ya sik banter masih poso ya. Jadi itu Pak Deputi. Karena kalau kita bisa, karena kami jauh tadi, apa kabar SBW? Luar biasa. SBW tetap jalan, SBW koperasi, gotong royong jiwaku. Itu adalah azas koperasi Indonesia. Gotong royong. Kami mensistemkan gotong royong itu menjadi sebuah sistem pengelolaan bernama sistem tanggung renteng. Jadi Pak Deputi yang baik hati dan tidak sombong, wis wonge ganteng, ya tapi wis duwe bojo Bu. Aku gak ngerti, sing roh ya wis kagungan garwa, iku kabeh wis duwe kabeh iki. Kecuali Pak Didik. Guyon-guyon. Dadi azas kekeluargaan dan gotong royong itu tersistem menjadi sistem ekonomi yang bernama sistem tanggung renteng. Pak Samsul dan Pak Nanang.
panjenengan kudune mongkok bangga. Neng omahmu Jawa Timur ditemukan itu. Bukan di Sulawesi, bukan di DKI, bukan di Sumatera, bukan di Papua, tapi ono neng Jawa Timur. Itu. Nah untuk itu sebenarnya SBW itu kudune loh ya. Aku gak ngurui tapi mek titip. Dapat yang namanya lencana Jerbasuki Mawobeyo. Harusnya. Dari pemerintah provinsi. Jangan sayanya. Aku iki mek nerosno Bu Safril. Maka yang diberi adalah koperasi ini. Karena menjadi tempat lahir bagi sebuah sistem ekonomi lokal yang itu landasan idealnya adalah Pancasila, gotong royong disistemkan menjadi sistem tata kelola koperasi. Hebat kan? Pak Samsul karo Pak Nanang kudu bilang sama Pak Endi. Engkok lek upacara 17 Agustus atau upacara Hari Jadi Jawa Timur harusnya diusulkan SB Malang dapat lencana Jerbasuki Mawobeyo. Karena lokal. Nanti di pusat Pak Hendra juga begitu. Karena ini adalah bagian daripada embrio pertama dan kemudian secara best practices dilakukan terus-menerus sampai menjadi sistem yang seperti ini. Di nasional nggak usah dari koperasi apa biasanya ya. Pembina, jangan begitu. Secara spesifik. Koperasi tempat lahir sistem tanggung renteng. Begitu. Yang ngasih Pak Menteri. Masa Pak Menteri gak gelem cuma angkei sertifikat aja. Ya Bu ya. Dan ini sudah dihakikan hakinya atas nama Inkowan. Tahun 97. Ingat saya kalau enggak 98. Dihakikan sistem tanggung renteng ini. Jadi kalau sudah seperti itu bukan hanya sekedar sistem yang berkeliaran. Tapi sudah tersistem dalam sistemasi negara. Berupa haki. Tinggal negara memberikan stempel dok, dok, dok. Yo, ini adalah sistem ekonomi berbasis Pancasila. Dengan landasannya asas gotong royong dan kekeluargaan tadi. Demikian yang bisa saya aturkan. Iki mau sesi titip Pak Indra. Karena jenengan habis ini tindak ke sana, saya titip. Iki loh entitas sakmene kae masih di Surabaya, di Sumeneb, di Jember, di Ngawi dan di mana-mana mereka menggunakan sistem ini. Tidak rugi. Tidak rugi kalau sistem itu masuk di dalam RUU. Kalau hari ini saya menyampaikan begini, saya aku tak macak mantan ketua umum Dikopin. Macake mantan ketua umum Dikopin. Netep kepada ketua harian Dikopin yang sedang duduk dengan deputi Kementerian Koperasi. Aku nyuwun ya. Bukan kepentingannya Bu Untari, tapi kepentingannya orang se-Indonesia atas jasa beliau Ibu Mursia Safril Ilyas. Tapi kami kembangkan sampai sudah digital. Uang-uang kami semuanya di dompet masing-masing HP-nya anggota. Itu yang bisa saya aturkan, mohon maaf. Karena Pak Indra belum pernah datang ke sini. Nanti saya minta Pak Menteri juga datang ke sini untuk menyapa ibu-ibu cantik kami yang tercinta ini. Ya Bu ya? Iya. Titip pesan kepada Pak Deputi, karena Pak Deputi sering ketemu Pak Menteri, sehingga nanti itu menjadi titipan kami. Demikian yang kami aturkan, kami rapat anggota ini. Dan karena ini sudah masuk bulan Ramadan, maka kepada seluruh anggota yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi puasa kita dan menjadikan pembersih hati kita sehingga menjadi insan di hari fitri nanti penuh kemenangan. Matur nuwun sangat, mohon maaf.
Billahi tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar SBW? Luar biasa. SBW tetap jaya. SBW Koperasiku, gotong royong jiwaku. Saya adalah SBW, SBW adalah saya. I love SBW.